Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar PMR Budaya Melayu Riau dengan tema ataupun judul Hikayat Ikan Terubuk. Untuk itu, kepada kita semuanya, silahkan didengarkan dan disimak keterangan dan penjelasan berikut ini. Hikayat Ikan Terubuk. Ini merupakan salah satu cerita ataupun kisah yang ada di perairan Selat Melaka, yaitu Hikayat Ikan Terubuk. Tersebut kisah di Tanjung Padang, di sebuah danau besar membentang. Hidup di dalamnya berbagai jenis ikan tawar yang sehat dan berbadan besar. Dari sekian banyak ikan yang hidup di danau itu, hanya seekor ikan yang menonjol. Kulitnya warna kemerahan, sangat berkilau ketika ditimpa cahaya. Ikan betina yang cantik parasnya, Puteri Pepuyuh namanya. Jadi ikan ini merupakan salah satu ikan yang besar, ya, ikan yang cantik dan diberi nama Puteri Pepuyuh. Itulah nama ikan yang ada di hikayat ataupun cerita ikan terubuk. Namanya Puteri Pepuyuh. Kemudian ketika Puteri Pepuyuh berenang menggibaskan ekor, semua ikan menghindar ke tepi untuk memberi jalan kepadanya. Terkadang sengaja Puteri Pepuyuh memberikan hadiah dan persembahan berupa makanan maupun perhiasan. Semua ikan di danau itu sangat menjaga Puteri Pepuyuh. Kenapa? Karena tingkah laku dan bahasa yang santun. Itulah penyebab semua ikan yang ada di danau ini sangat kagum atau sangat menghargai Puteri Pepuyuh. Danau tersebut terpisah dari sungai. Danau itu dan sungai bertemu hanya ketika banjir besar saja. Baru ikan sungai dan ikan yang ada di danau bisa bertemu. Maka ketika banjir besar datang, banyak ikan sungai yang melihat kecantikan Puteri Pepuyuh. Akhirnya, setelah sekian lama, Puteri Pepuyuh jadi bahan cerita para ikan, baik di sungai maupun di samudera. Jadi, ketika air sungai dan air danau bertemu ataupun meluap hingga airnya besar, maka ikan danau dan ikan yang ada di sungai ini pun akhirnya bisa bertemu. Jadi karena pertemuan inilah yang menyebabkan semua ikan terpesona dan terpana melihat kebaikan ataupun kecantikan yang dimiliki Puteri Pepuyuh. Hingga kabar mengenai kecantikan Puteri Pepuyuh sampai di Selat Melaka. Raja ikan terubuk yang hidup di perairan Selat Melaka begitu tergugah dan penasaran dengan cerita kecantikan Puteri Pepuyuh yang jelita penghuni danau air tawar itu. Bahkan Raja ikan terubuk termimpi-mimpi telah bersua dengan Puteri Pepuyuh. Saking cantiknya ikan Puteri Pepuyuh, akhirnya Raja ikan yang ada di perairan Selat Melaka yaitu ikan terubuk akhirnya pun sangat penasaran. Bahkan sampai ia bermimpi
bertemu dengan Puteri Pepuyuh. Singkat cerita, Raja Terubu segera mengirim utusan menuju danau untuk melamar Puteri Pepuyuh. Namun hasilnya lamaran tersebut ditolak. Kenapa? Karena Puteri Pepuyuh mengatakan bahwa ikan laut tak akan dapat hidup di air tawar, dan ikan danau tak bisa hidup di air masin. Namun, bila dipaksakan juga, tentunya bencana yang akan menimpa keduanya. Artinya apa? Ikan danau tidak bisa hidup di air asin, kemudian ikan yang ada di laut ataupun yang hidup di air asin tidak akan bisa di air tawar. Itulah penyebab kenapa Puteri Pepuyuh menolak lamaran ikan terubu. Mendengar penolakan tersebut, akhirnya Raja Terubu murka begitu mendengar laporan dari utusannya, karena dia merasa sangat terhina, karena dia adalah seorang raja yang menguasai Selat Melaka serta daerah sekitarnya. Penolakan Puteri Pepuyuh diartikannya sebagai hinaan dan tantangan pada dirinya. Sebenarnya penyebab Puteri Pepuyuh menolak karena adalah perbedaan dua tempat yang berbeda. Itulah penyebabnya kenapa Puteri Pepuyuh menolak lamaran ikan terubu. Akan tetapi Raja Terubu tidak menerima karena ia merasa bahwa dirinya adalah seorang raja ataupun seorang yang dihormati. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak ataupun menghalang keinginannya ataupun kemauannya. Tanpa membuang masa, Raja Ikan Terubu segera mengumpulkan pasukan. Kemudian ia berkata kepada pasukannya bahwa penghuni danau sudah menghina kerajaan ikan terubu, dan semua terubu harus menunjukkan kebesaran kerajaan mereka. Mendengar itu, sekitar 1.000 ekor ikan terubu langsung berkumpul lalu bergerak menuju danau di Tanjung Padang. Wajah kemarahan terpancar di wajah pasukan terubu. Mereka berenang cepat tanpa peduli dengan hiu maupun ikan pemangsa lainnya. Mereka hanya ingin membela harga diri Raja Terubu. Namun sayangnya rombongan ikan terubu itu tiba-tiba terhenti karena tersangkut di jaring milik nelayan. Tidak ada seekor pun yang lepas karena semuanya satu rombongan. Hasilnya apa? Mereka semua akhirnya terperangkap di jaring nelayan. Intinya yang bisa kita ambil adalah jangan terlalu berambisi ataupun menerima cerita walaupun seorang raja, walaupun seorang yang kita panuti. Tidak bisa serta-merta kita menerima dari apa yang disampaikan. Terlebih dahulu kita harus bijak ataupun mengetahui cerita yang telah disampaikan. Padahal niat seorang Puteri Pepuyuh sangat baik. Walaupun yang melamarnya adalah ikan terubu, karena ia merasa tidak mungkin bisa hidup di dua alam yang berbeda. Makanya Puteri Pepuyuh menolak lamaran raja. Tetapi
seorang raja merasa tersinggung dan merasa dilecehkan karena ia merasa bangga dengan jabatan yang ia miliki. Mungkin dalam hatinya berkata, siapa yang mungkin menolak lamaran dari seorang raja ikan terubuk? Namun hasilnya itulah terjadi malapetaka untuk Raja Terubuk. Akhirnya semua pasukan yang dikirim akhirnya terperangkap di jaring nelayan. Dan hasilnya adalah tidak tersampaikan ataupun sia-sia. Baiklah, untuk mengasah kemampuan ataupun memahami cerita yang ada di perairan Selat Melaka, yaitu Hikayat Ikan Terubuk. Untuk itu kepada Anda semuanya silakan dikerjakan tugas ataupun latihan, yaitu membuat ataupun menulis pantun mengenai cerita Hikayat Ikan Terubuk. Pantunnya bebas, boleh 6 karat ataupun 4 karat. Intinya saling berbalasan. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.